Halo, sahabat Macan Putih TV, kembali lagi dengan kami di serial cerita rakyat populer Indonesia. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan tekan pula tombol loncengnya. Ayo, buruan, karena subscribe itu gratis. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Macan Putih TV, mantap! Asal usul Bumiayu, Antara Legenda dan Mitos, versi Macan Putih TV. Oke sahabat Macan Putih TV, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas asal-usul Kota Bumiayu. Dan disinilah saya menetap, jadi kurang seru kalau tidak tahu asal mulanya Kota Bumiayu. Bagaimana ceritanya? Mari kita tonton videonya. Macan Putih TV memang beda, mantap. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Asal-usul Bumiayu, antara legenda dan mitos, versi Macan Putih TV. Diawali dari mangkatnya Raden Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alagang Abdurrahman atau yang masyhur disebut dengan Sultan Agung. Hanyakrokusuma pada tahun 1645, tepat 6 tahun setelah berhasil menaklukkan Blambangan tahun 1939. Sultan Agung telah berhasil melakukan ekspansi ke seluruh daerah di Jawa dan Madura, kecuali Banten dan Batavia, dan beberapa daerah luar Pulau Jawa, seperti Palembang, Jambi dan Banjarmasin. Mangkatnya Sultan Agung membuat sang putra mahkota Pangeran Arum didaulat untuk memimpin Mataram, dengan gelar Sunan Amangkurat I. Sejak kepemimpinannya, wilayah Mataram berangsur-angsur menyempit karena aneksasi yang dilakukan oleh Belanda. Perpecahan tersebut di samping atas peran Belanda, juga akibat adanya kegusaran masyarakat atas ekspansi yang dilakukan oleh Mataram yang menjelang mangkatnya Sultan Agung. Pemberontakan terhadap kekuasaan raja banyak dilakukan, antara lain dari keturunan Sunan Tembayat, keturunan Kadilangu, Wangsa Kajoran, keturunan Panembahan Rama dan Panembahan Giri. Atas gencarnya aksi pemberontakan tersebut, mengakibatkan posisi Sunan Amangkurat pertama terpojok, yang dalam versi ini diindikasikan menjalin kerjasama dengan VOC, Verenigde Indische Company, sebuah organisasi monopoli perdagangan milik Belanda di Batavia. Sehingga ia berinisiatif untuk menyelamatkan diri dan hendak meminta bala bantuan kepada Gubernur Jenderal de Kock. Sunan Amangkurat pertama dan wadya balanya memasuki suatu wilayah, di mana ia dan rombongannya dihadapkan pada suatu kejadian yang amat serius dan sangat membingungkan. Hal ini terjadi setelah rombongan masuk sebuah desa bernama Dahat III, tanpa sebab musabab yang jelas. Mendadak kuda penarik kereta kencana yang tidak lama telah melewati masa kritis, tiba-tiba terkulai lemas dan mati. Bukan main sedihnya hati Gusti Sunan, terlebih Kiai Pancurawis yang merasa telah menyatu dengan kuda tersebut. Beberapa prajuritnya juga hilang tak berbekas seperti lenyap di telan bumi. Dengan penuh rasa haru, dikuburkannyalah kuda itu di suatu tempat yang sekarang bernama Karangjati. Agak lama Gusti Sunan dan rombongan berada di tempat tersebut.
Ia telah mengalami beberapa peristiwa yang mengguncangkan hatinya. Ia sadar, jika ia telah lalai dalam menjalankan amanat sebagai Sultan Mataram sesuai dengan pesan dan petuah ayahanda dan kerabat keluarga Kesultanan Mataram. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Allah SWT dan prajurit-prajurit yang masih setia kepadanya. Begitu mendalam pula kesedihan yang dialami Kiai Pancurawis, yang kemudian ia meminta izin kepada Sunan Amangkurat I untuk diperkenankan tetap tinggal di Karangjati mengurus kuburan kuda kesayangannya sampai ajal menjemputnya. Walhasil dengan tidak ikut sertanya Kiai Pancurawis menemaninya melanjutkan perjalanan, maka Gusti Sunan pun menjadi tidak memiliki semangat. Satu-satunya harapan yang sekarang ia miliki hanyalah bertemu dengan seseorang yang dapat mengobati kegundahan hatinya dan meluruskan langkah kehidupannya. Sesaat ia memandang sekeliling, tampak di pelupuk matanya Gunung Slamet yang menjulang tinggi ke angkasa, didampingi pebukitan yang setia menemani keperkasaannya. Sementara lerengnya, terhampar area pesawahan yang merupakan panorama keindahan alam sangat luar biasa. Sebuah wilayah yang masih dalam kekuasaan pemerintahannya di Mataram dengan masyarakat yang ramah dan religius, begitu pikirnya. Decak kagumnya mengundang hasratnya untuk memberikan nama wilayah ini dengan nama Bumiayu. Di Bumiayu inilah Sunan Amangkurat kemudian bertemu dengan sosok wanita jelita yang memikat hatinya. Ia berusaha menghampiri wanita itu, namun semakin cepat ia berusaha meraihnya semakin cepat pula wanita itu lenyap dari pandangan matanya. Sampailah Gusti Sunan di sebuah tempat di mana ia melihat wanita itu masuk dan hilang tak berbekas. Betapa terkejutnya Gusti Sunan, ketika secara tiba-tiba muncul suara tanpa rupa yang menasehatinya supaya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk memperolehnya, ia harus terus berjalan ke utara bukan ke barat. Di bawah pohon beringin besar ia tertunduk lesu sembari menyadari kealpaannya selama ini. Tempat tersebut kini bernama Dukuh Keramat, yang berarti keramat, wingit atau angker, dan terdapat candi keramat yang dipercaya masyarakat setempat dihuni oleh Nyai Rantansari. Sosok wanita ayu itu juga yang ikut memiliki peran atas penamaan Bumiayu ini. Menurut Sunan Amangkurat I, pemberian nama Bumiayu ini memang selain memiliki panorama alam yang sangat indah, juga karena wilayah ini dikuasai oleh Nyai Rantansari yang memiliki kecantikan tiada tanding. Oke, sahabat macan putih yang berbahagia, terima kasih telah menonton sampai habis. Jadi begitu kiranya asal-usul kota Bumiayu. Selain tempatnya yang indah, orangnya pun cantik-cantik. Untuk yang suka konten ini jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.